selamat malam, atau kapanpun kamu sedang menyaksikan video ini. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah klik dan nonton video kita kali ini ya. Kali ini kita akan membahas mengenai 6 cerita seram dari Reddit yang akan membuat bulu kudukmu merinding. Dan tanpa berlama-lama lagi, inilah dia ceritanya. Cerita yang pertama, Patung Badut. Seorang ibu mempekerjakan seorang babysitter untuk menjaga anaknya. Ia pun pergi makan malam bersama suaminya. Beberapa jam kemudian, sang ibu menelepon babysitternya untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Babysitternya pun bertanya kepada majikannya, apakah dia boleh menonton televisi di dalam kamar? Dan sang ibu menjawab, boleh-boleh saja. Lalu ia bertanya lagi, apakah ia boleh menutup patung badut yang berada di kamar itu dengan selimut? Sang ibu pun langsung menjawab, bangunkan anakku dan bawa ia keluar rumah. Aku dan suamiku tidak memiliki patung badut di rumah. Berarti ada penyusup itu di rumahnya, berpura-pura jadi patung. Patung badut lagi, menyeramkan banget sih. Iya, bener-bener. Oke, kita lanjut ke cerita kedua. Aku juga bisa menjilat. Seorang wanita tinggal bersama dengan anjingnya. Setiap malam ia selalu tidur ditemani peliharaannya tersebut. Anjingnya akan selalu tidur di kolong kasur wanita itu. Setiap kali wanita itu merasa ketakutan, ia menurunkan tangannya, dan si anjing akan menjilatnya, dan membuat wanita itu merasa lebih tenang. Suatu malam, sang wanita mendengar suara hentakan yang tidak berhenti dari dalam kamar mandi. Karena ia takut, ia menurunkan tangannya, dan seperti biasa, ia mendapat jilatan. Suara tersebut tak kunjung berakhir. Dengan rasa penasaran, wanita itu pergi kamar mandi, tempat asal suara tersebut. Ia dengan perlahan membuka pintu, dan terkaget ketika ia melihat anjingnya tergantung sambil terpentok-pentok ke tembok. Ia menangis ketakutan, lalu berpikir, siapa yang tadi menjilat tanganku ya? Wah, merinding banget ini. Waduh, serem banget itu ya. Iya. Ini sedih sekaligus seram ya. Iya, anjingnya meninggal ya. Siapa ya? Di kolong ranjang lagi. Makanya kalau punya ranjang tuh sebisa mungkin gak ada kolongnya sih. Oke, berlanjut ke cerita yang ketiga. Dua orang mahasiswi tinggal bersamaan di sebuah asrama. Saat ini salah satu dari mereka baru saja pulang dari acara. Ketika ia memasuki kamar, seluruh ruangan sudah gelap. Ia berasumsi bahwa temannya mungkin saja sudah tertidur dan akan merasa terganggu jika ia menyalakan lampu. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia menyalakan lampu. Betapa kagetnya ia ketika melihat bahwa temannya sudah meninggal bersimbah darah dan terdapat tulisan di tembok. Bagaimana perasaanmu jika semalam kamu menyalakan lampu? Tulisan tersebut terbuat dari darah temannya. Waduh, berarti meninggalnya udah semalam ya. Kalau bisa ditulis pakai darah, berarti ini temannya kemungkinan besar dibunuh Iya ya. juga ya. Aku pernah baca katanya kalau psikologi orang bunuh diri adalah biasanya dia bunuh dirinya dengan pakaian rapi, kayak dengan suasana yang benar-benar rapi gitu loh. Karena kan dia mau mengakhiri hidupnya. Iya, bisa juga sih. Sedangkan kalau tempat TKP-nya itu kotor dan bajunya nggak rapi atau banyak darah, itu biasanya dibunuh sih. Ya nggak? Serem banget sih pokoknya. Berarti si pembunuhnya juga tahu temennya ini punya teman kamar satunya lagi gitu. Jadi kayak Iya juga ya. memberikan pesan gitu ya, semacam memberikan pesan yang menakutkan gitu ya. Iya, intinya si pembunuhnya tahu ada dua orang sebenarnya di kamar ini gitu. Iya ya. Kalau dia memberikan pesan itu, berarti dia punya intensi ya untuk memberikan pesan itu, memberikan ancaman. Iya, kemungkinan besar dibunuh sih. Iya, mungkin dia target selanjutnya. Pasti kaget banget sih. Semalam dia tidur sama temennya yang udah jadi mayat, yang udah gak bernyawa, berlumuran darah. Dan pas dia bangun, pas dia lagi lihat ke kirinya, ke sebelahnya, ternyata temennya lagi di sana, tidak bernyawa. Wah, serem banget sih, merinding asli. Waduh, disturbing ya. Cuma yang anehnya itu
Dia tertidur tapi nggak bisa mencium aroma darahnya apa bagaimana ya? Bener juga sih. Analisa yang cukup kritis ya. Oke, lanjut ke cerita keempat. Boneka. Aku tetap bersikukuh membakar boneka milik anakku, meskipun ia menangis karenanya. Sebenarnya tidak ada yang masalah sih dari boneka itu. Dan seorang anak kecil yang memiliki boneka pun bukan merupakan sebuah masalah. Tapi hanya saja ia tak tahu betapa takutnya diriku dengan boneka itu. Karena mungkin anakku mengira kalau akulah yang memindahkan boneka itu ke ranjangnya setiap malam. Padahal bukan. Wah, gerak sendiri dong. Waduh, gerak sendiri ya. Ngeri banget sih. Kalau ngebayangin jadi anaknya ngeri juga ya. Dikiranya mamanya baikan, suka ngasih bonekanya setiap malam gitu, supaya jadi teman tidur. Nggak taunya jalan sendiri. Wah, kalau boneka mah Pak udah pasti serem banget ya, apalagi jalan sendiri ya. Iya, makanya aku gak pernah sih punya boneka gitu. Karena menurutku boneka itu adalah sesuatu yang cukup menyeramkan gak sih? Iya, bener banget. Berlanjut ke cerita yang kelima. Pembunuh di jok belakang. Malam hari selesai dari sebuah acara, ada seorang wanita yang sedang menyetir mobil sendirian. Singkat cerita, ada sebuah truk yang selalu mengikutinya, menyorotinya dengan lampu, serta mengklaksonnya terus-menerus hingga ia sampai di rumah. Wanita ini pun langsung keluar dari mobil dan menangis ketakutan, mengadu ke orang tuanya. "Mah, Pak, truk itu terus mengikutiku dari tadi hingga sekarang." Sang pengendara truk pun turun dan berkata, "Aku sengaja mengikutimu karena aku melihat ada orang di jok belakangmu yang hendak menikammu dengan pisau. Aku juga memberi tanda kepadamu dengan cara menyoroti lampu dan mengklakson beberapa kali. Dengan demikian, sang pembunuh itu langsung menunduk. Semua orang yang berada di situ pun langsung pergi memastikan kebenarannya. Namun, ketika diperiksa, mobil itu sudah kosong dan hanya pisau yang tersisa." Wah, cerita kali ini cukup plot twist ya. Iya, plot twist. Wanita ini mengira kalau pembunuhnya atau orang yang berniat jahat gitu ya, si pengendara truk ya. Ternyata ada sesuatu yang di luar dugaan ya. Tapi kalau ngomong-ngomong ya, sebenarnya dari cerita ini si pembunuhnya cukup kurang terampil ya. Mungkin dia kurang memikirkan kalau misalkan dia menikam si cewek itu pada saat dalam keadaan sedang mengemudi, berarti kan nanti bisa terjadi tabrakan dong. Dan si pembunuh itu juga bisa terkena dampaknya. Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Dia maupun dia bunuh wanita itu juga akan tertangkap basah juga sih. Ataupun dia keluar dari mobil setelah dia ngebunuh itu juga akan tertangkap basah pas dia jatuh dari mobil. Karena ada truk yang mengikutinya kan. Iya. Dan juga sebenarnya pembunuhannya kurang profesional sih. Masa barang buktinya pisaunya ketinggalan? Atau mungkin ada rencana yang lebih bagus lagi. Ya, mungkin kita tidak ada yang tahu ya apa yang dipikirkan si pembunuh ini. Oke, kita lanjut ke cerita yang terakhir. Cerita ke-6. Tertidur di dalam mobil dengan sudut pandang seorang anak kecil. Ibu selalu pergi, meninggalkan aku dan ayah setiap malam minggu. Aku dan ayah biasa menghabiskan waktu dengan makan malam bersama, lalu mencari es krim selagi ibu pergi. Pada sebuah malam minggu, setelah menonton kartun favoritku, aku pergi ke dapur, tapi ayah tidak ada di sana. Aku menemukan sebuah catatan yang mengatakan ibu dan paman James pergi bersama ke sebuah tempat. Aku pergi menemui ayah di garasi. Tampaknya ayah sudah siap membeli es krim karena mobil sudah menyala. Aku duduk di kursi belakang seperti biasa. Aku menyambut ayah, tapi ia tidak menjawab. Mungkin karena suara mesin mobil yang cukup berisik, pikirku. Sepertinya aku akan tertidur sebentar di dalam mobil dalam perjalanan membeli es krim. Karena tiba-tiba aku mulai mengantuk. Jadi apakah kalian mengerti mengenai ceritanya? Penjelasannya seperti ini. Jadi, ibu dan paman James selingkuh setiap Sabtu malam. Ayahnya depresi,
setelah mengetahui fakta tersebut dan mengakhiri hidupnya dengan cara membiarkan mesin dan AC mobil menyala, tapi semua kaca jendela ditutup. Hal tersebut bisa menginduksi keracunan CO dalam mobil atau gas karbon monoksida pada mobil-mobil terutama yang ada kebocoran gas CO. Nah, jadi gejala dari meninggalnya keracunan gas CO tersebut, meninggalnya akan perlahan dan salah satu gejalanya adalah mengantuk. Tapi setelah tertidur dia tidak akan bangun lagi. Karena sifat dari gas CO kan mengikat sel darah merah lebih kuat daripada oksigen, sehingga nanti oksigen tidak bisa terhirup dan tidak bisa napas. Selanjutnya, tubuh kekurangan oksigen dan akan mati. Jadi tanpa sengaja, si anak juga ikutan masuk dan menutup pintu mobil tersebut, yang menandakan bahwa si ayahnya tadi itu sudah meninggal dan mungkin anaknya sebentar lagi akan meninggal juga. Cukup sedih ya ceritanya. Waduh, sedih banget ya. Iya, menurut kami ini cerita paling bermakna dan dikemas dengan cukup baik sehingga bisa memberikan makna terselubung yang cukup agak sedikit depresi ya dari cerita ini. Ya, sekian dari kami. Tadi adalah 6 kisah seram dari Reddit yang sudah kami pilihkan khusus untuk Anda. Semoga 6 kisah seram ini dapat menjadi dongeng pengantar tidur yang baik untuk kamu. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video kami yang selanjutnya. Dadah.